Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Safardi, nomor BP 2011031007, Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa, dosen pengampu Ibu Rika Zofria SSM Hum. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan pengertian tentang kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengutip yaitu: 1. Penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. 2. Penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Kemudian jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Cara penulisan kutipan langsung. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. 4. Setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh, dalam membuat sebuah karya ilmiah, jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Dalam kurung Agung Hermanto, 2009.215/16 tutup kurung. Atau bisa juga dengan menaruh sumber kutipan di depan seperti berikut: Siswanto dalam kurung 1990.220 tutup kurung menegaskan keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas, sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Contoh, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung Michael Du, 2016.2/2027 tutup kurung. 2. Michael Du dalam kurung 2016.2/27 tutup kurung berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain. 1. Dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya kemudian diikuti dengan kata dalam. Contoh, Henry dalam kurung Dalam Budianto, 2005.217 tutup kurung menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Cara mengutip dari internet. 1. Cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku ataupun jurnal. 2. Cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit artikel. Contoh, berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Indonesia yang paling banyak menggunakan internet adalah yang berlokasi di Jawa, yang selanjutnya disusul oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa, dan Maluku Papua.
dalam kurung Fatimah Kartini Bohang, 2018 tutup kurung. Kesimpulan, dalam mengutip sebuah pendapat, seorang penulis harus bisa membedakan antara penulis kutipan langsung dan tidak langsung. 2. Dengan adanya kutipan, sebuah karya tulis akan semakin bisa dipercaya karena sumber datanya jelas. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008, Prodi Perencanaan Irigasi dan Rawa, dosen pengampu Rika Zufria SSM Hum. Baiklah, materi yang akan saya jabarkan yaitu mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang di dalamnya mencantum nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait dalam penulisan daftar pustaka. Penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting perannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Jadi, daftar pustaka merupakan halaman yang dapat dibilang halaman yang paling wajib dalam sebuah buku ataupun karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini bertujuan agar suatu buku yang ditulisnya itu tidak diragukan kebenarannya. Tujuan daftar pustaka: 1. Melihat kembali kepada sumber asli yang digunakan dalam karangan, memperluas pengetahuan penulis dengan berbagai macam referensi. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang sejalan. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada pembaca untuk menemukan sumber referensi yang digunakan. Yang kelima, membangun kepercayaan pembaca. Yang keenam, sebagai apresiasi penulis dan tanggung jawab ilmiah atau penggunaan ide karya seseorang dalam tulisan. Teknik penulisan daftar pustaka. Tekniknya yaitu pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Kedua, baris kedua dan selanjutnya dari referensi itu juga dimulai dengan 5 atau 7 ketukan ke dalam. Yang ketiga, jarak antar baris 1 atau 1,5 spesi. Yang keempat, daftar referensi diurutkan berdasarkan abjad, huruf pertama, nama akhir pengarang. Yang kelima, jika pengarang yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu dapat dicantumkan ulang atau diganti dengan garis panjang sebagai pengganti nama. Unsur-unsur daftar pustaka. Unsur daftar pustaka yaitu yang terutama nama pengarang yang dikutip secara lengkap dan dimulai dengan nama keluarga. Kemudian judul buku termasuk judul tambahan, itu ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata sambung dan depan. Artikel dan karya yang belum diterbitkan diapit tanda kutip. Buku, majalah, jurnal, dan koran diketik miring atau di garis bawah. Dalam publikasi berisi nama tempat atau kota dan nama penerbit hanya yang dikutip. Cara menulis daftar pustaka dari buku. 1. Daftar pustaka dari buku dengan satu pengarang. Nama pengarangnya dibalik, kemudian titik tahun, titik judul buku, titik tempat, titik 2 penerbit, dan titik. Atau nama pengarang dibalik, kemudian judul buku, titik tempat, titik 2 penerbit, titik dan tahun. Kedua, daftar pustaka dari buku dengan 2 atau 3 pengarang. Caranya, nama pengarang 1 dibalik, koma pengarang 2, koma dan pengarang 3, kemudian titik, tahun, titik judul, judul buku, titik tempat, titik 2 penerbit. Atau nama pengarang 1 dibalik, koma pengarang 2 dan pengarang 3.
Kemudian judul buku, tempat, titik 2, penerbit, dan tahun. Yang ketiga, daftar pustaka dari buku dengan banyak pengarang. Bisa caranya nama pengarang 1 dibalik, koma, dan kawan-kawan, ditambah tahun, judul buku, tempat, penerbit, dan atau nama pengarang 1 dibalik, koma, dan kawan-kawan, judul buku, tempat, penerbit, dan tahun. Yang keempat, buku yang mengalami edisi perubahan. Caranya, nama pengarang dibalik, kemudian tahun, judul buku, ref, tempat, 2, penerbit, atau nama pengarang dibalik, kemudian judul buku, ref, tempat, penerbit, dan tahun. Yang kelima, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, nama pengarang dibalik, kemudian tahun, judul buku, jilid, tempat, 2, penerbit, atau bisa diubah menjadi nama pengarang dibalik, judul buku, jilid, tempat, penerbit, dan tahun. Yang keenam, buku yang memiliki editor, nama editornya dibalik, dalam kurung tahun, judul buku, tempat, dan penerbit, atau nama editor dibalik, judul buku, tempat, penerbit, dan tahun. Yang keenam, daftar pustaka dari buku kumpulan atau buku rampai atau antologi. Caranya, nama editor dibalik, dalam kurung editor, ditambah tahun, judul buku, tempat, penerbit, nama editor dibalik, judul buku, tempat, penerbit, dan tahun. Kedelapan, daftar pustaka dari buku terjemahan, nama pengarangnya dibalik, tahun, judul buku, terjemah, nama penerjemah, tempat, dan penerbit. Cara menulis daftar pustaka dari berbagai artikel atau sumber. 1. Daftar pustaka dari artikel dalam sebuah antologi. Nama pengarangnya dibalik, tahun, judul artikel, judul artikelnya dalam 2, terus judul atau nama antologi dan penulis antologi, tempat, dan penerbit. Atau bisa juga tahunnya diletakkan di paling akhir. Yang kedua, daftar pustaka dari artikel dalam ensiklopedi. Nama pengarang dibalik, tahun, kemudian dalam kutip judul artikel, kemudian judul atau nama ensiklopedi, halaman awal sampai halaman akhir artikel. Kemudian daftar pustaka dari artikel dalam majalah dan jurnal. Nama pengarang dibalik, tahun, dalam kutip judul artikel, koma, nama majalah, edisi, nomor, tanggal, tempat, halaman. Kemudian yang keempat, daftar pustaka dari artikel dalam bahan harian. Nama pengarang dibalik, tahun, dalam kutip judul artikel, dalam nama surat kabar, koma, tahun, koma, bulan, dan tanggal halaman. Penulisan daftar pustaka lainnya seperti daftar pustaka dari makalah, nama pengarang dibalik, tahun, dalam kutip judul makalah, data publik, tempat, halaman. Daftar pustaka dari tugas akhir, nama pengarang dibalik, tahun, terus judul laporan, bentuk karangan, tempat, nama lembaga atau perguruan tinggi. Daftar pustaka dari website, nama pengarang dibalik, tahun, judul artikel, dan alamat website internet itu. Ketentuan lain dalam penulisan daftar pustaka, selain mengutip sumber-sumber tercetak, penulis juga dapat mengumpulkan data dan referensi dari internet. Aturan penulisan referensi sama saja dengan rujukan buku, tempat, nama, dan tanggal terbitan ditulis berbeda.
Artinya, unsur-unsur itu mengikuti tata cara penulisan di internet. Contoh penulisan rujukan dari tajuk rencana artikel tanpa nama. Titik 2. Tajuk rencana membangun perangkat lunak demokrasi. Kompas 24 September 2004. Teknik lain dalam penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka diurutkan secara alfabet dari nama akhir pengarang. Jika tidak terdapat nama pengarang, maka daftar pustaka dimulai dari judul buku. Buku yang tidak mencantumkan nama penulis dapat juga menggunakan nama lembaga yang menerbitkan sebagai pengganti nama pengarang. Jika ada 2 atau 3 karangan yang bersumber dari pengarang yang sama, maka urutannya dalam daftar pustaka menurut tahun terbit. Sebagai contoh yang di bawah ini. Teknik lain dalam penyusunan daftar pustaka. Jika ada 2 karangan atau lebih dari pengarang dan tahun yang sama, maka di belakang tahun diberikan nomor urut A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, Sudaryanto 1993A, Metode Linguistik ke arah memahami metode linguistik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Dan Sudaryanto 1993B, Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penelitian, Wahana Kebudayaan secara Linguistik, Yogyakarta, Duta Wacana University. Atau nama Sudaryanto untuk tahun yang sama bisa diganti dengan garis lurus. Jika sumber bacaan tidak mencantumkan tahun terbit, maka tulisan frasa tanpa tahun setelah nama pengarang dan akhiri dengan tanda titik. Contoh daftar pustakanya itu Sudaryanto 1993A, Metode Linguistik ke arah memahami metode linguistik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiza Faila, nomor BP 20110310009. Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rika Zufria, SSM Home. Sebelum masuk ke materi cara penulisan catatan kaki, lebih baiknya kita bahas apa itu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi dengan menggunakan huruf yang lebih kecil daripada huruf pada teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Ada beberapa macam ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, nomor penanda agak diangkat sedikit ke atas, mirip penulisan kuadrat tetapi tidak sampai 1 spasi. Ukuran penandanya juga sedikit lebih kecil. Yang kedua, nama pengarang ditulis sesuai dengan urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, judul buku referensi dicetak miring bila dengan Microsoft Word atau digaris bawahi bila dengan mesin tik. Yang keempat, jika majalah, surat kabar, atau buku tulis oleh 2 orang atau 3, maka nama mereka dicantumkan semua. Yang kelima, jika lebih dari 3 orang, maka ditulis hanya nama pengarang pertama yang diikuti oleh DKK atau et al. Yang keenam, jika sumber referensi dari internet, catatan kaki yang ditulis harus seperti contoh berikut. Yang pertama, penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan. Yang kedua, diketik atau ditulis dengan 1 spasi diberi nomor. Yang ketiga, nomor pada catatan kaki diketik dengan 6 karakter dari margin sebelah kiri. Yang keempat, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada baris yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin sebelah kiri.
Yang kelima, jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antar catatan kaki lainnya sama seperti jarak spasi pada teks. Yang keenam, catatan kaki harus ditulis pada halaman yang sama. Jika terlalu panjang, lebih baik potong teksnya daripada memotong catatan kaki. Yang ketujuh, berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah. Yang kedelapan, jika nama pengarang 2-3 orang, maka harus ditulis semuanya. Sedangkan jika nama pengarang lebih dari 3 orang, maka tulis saja nama pengarang pertama, lalu di belakangnya ditulis @al atau DKK. Yang kesembilan, nama pengarang harus ditulis sesuai nama aslinya. Pangkat dan gelar tidak perlu ditulis. Judul buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Yang ke-10, ibid. Digunakan ketika catatan kaki yang satu dengan lainnya berketerangan sama tanpa diselingi oleh catatan lain. Yang ke-11, op.cit. Digunakan ketika mengutip dari 2 sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berurutan dan letaknya pada halaman yang berbeda-beda. Contoh, nama penulis, op.cit, nomor halaman. Yang ke-12, lot.cit. Digunakan pada halaman yang sama dan telah disisipi oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Contoh, nama penulis, lot.it. 13. Jika keterangannya mengenai referensi suatu artikel ataupun buku, penulisannya hampir mirip seperti daftar pustaka, tapi nama penulisannya tidak dibalikkan. Selanjutnya yaitu contoh catatan kaki. Yang pertama, 1. Pengarang. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan. Hal, nomor halaman, contoh 1. Kainten Anwar, Deru Campur Debu, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, halaman 9. 2. Ibrahim Ruhaili, Sejarah Perkembangan Islam di Eropa, Jakarta, PT Gramedia, 2010, halaman 35. 2 hingga 3 pengarang. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan. Hal, nomor halaman. Contoh, 1. Joko Budiman dan Ahmad Setiadi, struktur atom, Jakarta, Bina Sanjaya, 1996, halaman 50-68. Yang kedua, Patrick Wessel dan Arnold Jonathan, Anatomy of Atom, New Zealand, Lake Pen, 1989, halaman 36-40. Lebih dari 3 pengarang. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama pengarang, dan DKK, judul buku, kota penerbit, tahun penerbitan, hal, nomor halaman. Contoh, 1. Mahmud Effendi, DKK, Bahasa dan Sastra Indonesia, Solo, Citra Aji Pratama, 2008, halaman 47. Selanjutnya yaitu dari buku terjemahan. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama pengarang, judul buku, nama penerjemah, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Hal, nomor halaman. Contoh, Muhammad Rabi'i, Sejarah Pendaklukan Konstantinopel, Muhammad Afifuddin dan Mukhtar Rifai, Jakarta, Arsy Syariah, 1998, halaman 23. Dari jurnal atau makalah. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama penulis, judul artikel, dicetak miring, nama jurnal atau majalah beserta volume dan nomornya, tahun penerbitan, nomor halaman. Contoh, 1. MC Pleganen, Representative of Natural Habits with Plural Education, Educational Evolution and Analytics, Vol. 4, nomor 3, Sumer, 2003, halaman 120. Dari majalah. Struktur penulisan, nomor kutipan, nama penulis, judul sumber dicetak miring,
penerbit, kota penerbit, tahun, halaman, contoh, Mokhtar Naim, Mengapa Orang Minang Merantau? Tempo, 31 Januari 1975, halaman 36. Dari skripsi atau tesis atau disertasi. Struktur penulisannya, nomor kutipan, nama penulis, jenis karya tulisnya, judul karya tulis cetak miring, kota terbitnya, penerbit, tahun terbit, halaman sumber kutipan, contoh, Adnan Syarif, skripsi, sistem pendaftaran praktikum berbasi. La Ravel, Yogyakarta, UMY 2017, halaman 30. Selanjutnya dari koran. Struktur penulisannya, nomor kutipan, nama penulis, judul tulisan dicetak miring, sumber kutipan, tanggal terbit dan tahun terbit, halaman. Contoh, 1 Bambang, peran keluarga dalam pendidikan anak. Kompas, 30 April 2016, halaman 14. 2. Ibrahim, mengajak anak ke masjid, antara 14 Mei 2016, halaman 3. Selanjutnya dari internet. Struktur penulisannya, nomor kutipan, autor, judul artikel dicetak miring, URL web, tanggal akses, serta tahun. Contoh, 1 Surya Pratama, contoh CV. https://engineer.com atau Selanjutnya dari internet. Struktur penulisannya, nomor kutipan, autor, judul artikel dicetak miring, URL web, tanggal akses, serta tahun. Contoh 1 Surya Pratama, contoh CV. https://engineer.com contoh CV diakses pada 12 Desember 2017. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang cara penulisan catatan kaki. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.